Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan, Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tunalul khair wal barakat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini tentang dahsyatnya pahala perempuan di bulan Ramadan. Perempuan dan laki-laki itu sebenarnya memiliki kesamaan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, tetapi juga memiliki perbedaan. Persamaan ibadah laki-laki dan perempuan itu yang terkait dengan a'malul qalbi, yaitu perbuatan-perbuatan amaliyah-amaliyah, ibadah-ibadah yang terkait dengan hati. Tetapi yang terkait dengan a'malul jawarih, amalan yang terkait dengan fisik, dengan tubuh, itu perempuan terbatas dibanding dengan laki-laki. Karena perempuan dibatasi dalam satu dan lain keadaan, misalnya haid atau nifas. Di bulan Ramadan ini, perempuan memiliki pahala yang sangat besar dan dahsyat sekali. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya perempuan banyak sekali berperan di dalam ibadah-ibadah yang mereka tidak secara langsung melaksanakan ibadah tersebut, misalnya karena keadaan tadi, tetapi mereka tetap mendapatkan pahala tersebut. Setidaknya melalui video ini saya ingin menjelaskan ada 3 hal mengapa perempuan pahalanya sangat dahsyat di bulan Ramadan. Yang pertama adalah karena rata-rata perempuan di bulan Ramadan itu adalah mereka yang menyiapkan hidangan berbuka puasa. Meskipun, mohon maaf, ada sebagian laki-laki yang juga ikut terlibat menyiapkan hidangan tersebut, tetapi aglabiahnya, mayoritasnya yang menyiapkan hidangan berbuka, mulai dari persiapan prosesnya sampai benar-benar dihidangkan, yang paling banyak berperan adalah perempuan. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, "Man fattara sa'iman kana lahu mislu ajri sha'im." Siapa yang memberikan buka atau menyiapkan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahala puasa orang yang berpuasa. Ini menjadi bisyarah, kabar gembira bagi siapapun perempuan, Anda perempuan, atau siapapun Anda laki-laki yang terlibat dalam menyiapkan buka puasa. Mengapa perempuan lebih dominan di dalam hal ini? Bayangkan, mereka mungkin untuk yang dihidangkan di buka puasa itu sekitar jam 5:30 atau kira-kira sampai jam 6, mereka sudah berpikir menyiapkan, memproses mungkin itu dari siang. Bagaimana mereka sudah memikirkan apa yang akan dihidangkan untuk keluarganya. Sederhananya, apa yang kira-kira cocok untuk keluarganya hari ini. Bahkan setelah itu, ketika telah dihidangkan, laki-laki biasanya setelah dihidangkan, mereka pergi begitu saja dari tempat duduknya, dari tempat di mana dia menyantap buka puasanya. Sedangkan perempuan masih harus membereskan tempat itu. Kemudian mereka juga harus cuci alat-alat yang dipakai, perabotan yang dipakai untuk buka puasa, dan setelah itu mengembalikan ke tempatnya dengan rapi. Setiap gerakan untuk kegiatan buka puasa itu, sampai buka puasa itu dihidangkan, maka semuanya akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man jahaza ghazian faqad gaza." Siapa yang menyiapkan alat untuk perang atau menyiapkan orang yang hendak sedang berangkat perang, maka dia
pahalanya sama dengan orang yang ikut perang. Kita perhatikan baik-baik bahwa perempuan ketika mereka yang satu keluarga itu atau lingkup masyarakat yang lebih luas, mereka menyiapkan segalanya. Mereka yang juga kemudian memasak, dan mereka yang kemudian menata di hidangan di meja, maka setiap usaha itu akan juga dinilai berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, perempuan mendapatkan pahala yang dahsyat karena perempuan adalah mereka yang rata-rata, sebagian besar, aglabiahnya, mereka yang menyiapkan santapan sahur. Laki-laki di dalam satu keluarga misalnya, itu dalam proses menyiapkan sahur, rata-rata mereka tidak berperan. Dan yang paling banyak berperan menyiapkan adalah perempuan. Kenapa perempuan mendapatkan pahala yang dahsyat dalam proses ini? Karena pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Maka setiap ajakan perempuan, baik dia sebagai seorang istri atau dia sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya, itu akan dinilai keberkahan, karena di dalam sahur sendiri ada keberkahan. Alasan yang kedua, karena aglabiahnya, rata-rata yang membangunkan laki-laki, baik suaminya atau anak-anaknya, itu ketika proses sahur adalah perempuan. Dan kita sering mendengar kadang-kadang perempuan sampai bolak-balik 3 kali membangunkan suami atau anak-anaknya ketika sahur. Bayangkan betapa dahsyat pahala perempuan saat itu. Dan apabila mereka tahu bahwa di antara penghuni surga itu adalah mereka wabil asharihum yastaghfirun, adalah ketika waktu sahur, mereka penghuni surga itu adalah yang banyak beristighfar. Betapa dahsyat ketika waktu-waktu itu, waktu proses membangunkan, proses memasak, diiringi dengan istighfar. Dahsyat sekali pahalanya. Dan karena alasan yang lainnya, karena perempuan ketika proses pelaksanaan sahur itu, ketika mereka mengajak keluarganya untuk sahur itu, maka sebenarnya mereka sedang menunjukkan kepada jalan kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, jalan kebenaran, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukannya. Kalau dalam sahur, setiap suap itu ada keberkahan, maka perempuan, setiap keberkahan itu akan mendapatkan pahalanya. Kemudian yang terakhir, kenapa perempuan pahalanya dahsyat? Karena perempuan berperan di belakang setiap kegiatan ibadah yang dilakukan oleh keluarganya, khususnya di bulan Ramadan. Bayangkan misalnya ada sebagian laki-laki yang berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ada sebagian pula yang perempuan ikut bersama suami dan keluarganya sholat berjamaah, dan itu tidak masalah, itu bagian yang dianjurkan juga. Tetapi kalau dalam satu keadaan misalnya seorang perempuan tidak ikut berjamaah ke masjid karena satu halangan, maka sesungguhnya dia menggantikan peran suaminya di belakang. Atau ketika 10 hari terakhir ada sebagian suami dan anak laki-lakinya mungkin di keluarga itu yang berangkat untuk iktikaf 10 hari di masjid, maka yang menggantikan peran di keluarga itu adalah istrinya atau ibunya. Nah, dalam keadaan seperti ini, perempuan akan mendapatkan pahala yang sangat dahsyat. Kenapa? Karena tadi disebutkan di hadis di lanjutannya, man jahaza ghazian faqad ghaza wa man khalafa ghazian fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan, tadi sebagaimana buka dan sahur, orang yang berperang, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berperang. Maka di lanjutannya adalah siapa yang menggantikan peran keluarganya dengan peran kebaikan dalam keluarga itu, maka dia juga dicatat pahalanya sama dengan orang yang berperan. Karena itulah, ini mungkin sebagai motivasi kuat bagi Anda sekalian kaum perempuan, mari besarkan hati, karena sesungguhnya pahala Anda dahsyat luar biasa.
pahala Anda besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keikhlasan, dengan pengorbanan tenaga, waktu, jerih payah yang terus diupayakan setiap saat untuk kebahagiaan keluarga. Itu akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Anda semua kaum laki-laki. Syukuri bahwa ada orang-orang baik di keluarga Anda yang senantiasa menyiapkan apa yang Anda butuhkan. Tentu setiap keluarga itu pada perannya masing-masing ada tugas dan kewajiban. Tetapi di momentum-momentum tertentu kita tentu sangat berterima kasih kepada ibu kita, keluarga kita, istri kita yang telah banyak terlibat dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Mungkin bagi sebagian kita yang sekarang sedang ada di perantauan, itu akan sangat merasakan betapa kenangan ketika dibangunkan oleh ibunda kita, ketika mereka kadang-kadang sampai bolak-balik membangunkan kita untuk sahur, ketika mereka menyiapkan dari jauh-jauh jam sebelumnya agar kita bisa buka dengan enak. Ini Anda yang sedang di perantauan karena satu pekerjaan, ataukah Anda sedang belajar, atau mungkin karena tugas negara, Anda sekarang merasakan bahwa momentum itu benar-benar Anda rindukan. Karena itulah bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa melipat gandakan pahala dari setiap upaya-upaya kebaikan ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.